Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram di bab yang baru, yaitu bab al-ghusl wa hukmi al-junub, yaitu bab al-ghusl wa hukmi al-junub. Bab al-ghusl, bab mandi dan hukum al-junub. Kita pahami dulu dua hal ini, yaitu al-ghusl dan al-junub. Al-ghusl dengan dhammah di huruf gha, maka itu adalah isim masdar terhadap lafal ightisal. Jadi masdar ightasala, masdar dari ightasala yaghtasilu adalah ightisal. Maka isim masdarnya adalah al-ghusl. Al-ghusl adalah al-ightisal, artinya mandi untuk seluruh anggota tubuh. Perbedaan ghusl dengan dhammah dengan ghasal dengan fathah itu beda. Ghusl dengan dhammah dan ghasal dengan fathah. Kalau ghusl dengan dhammah itu adalah isim masdar terhadap ightisal. Adapun ghasal dengan fathah maka itulah masdar terhadap ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu ghaslan, itu artinya mencuci atau membasuh, ya. Adapun ightasala yaghtasilu ightisalan dan isi masdarnya ghuslan, maka itu artinya adalah mandi untuk seluruh anggota tubuh. Maka kalau seseorang mencuci bagian kakinya saja, itu disebut ghasl, bukan disebut ghusl. Dan fi'ilnya ghasala yaghsilu. Kayak seperti kata Allah Azza wa Jalla, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah, cucilah, ya, itu namanya ghasl, ghasala yaghsilu. Adapun ghusl dari kata ightisal atau ightasala yaghtasilu ightisalan, maka itu mandi seluruh anggota tubuh, ya. Itu yang pertama. Jadi ghusl itu adalah ta'mimul badani bil ghasli bil ma, ya, ta'mimul badani bil ghasli bil ma, itu adalah ghusl, yaitu menyeluruhkan tubuh dengan basuhan dengan air. Adapun kita menuju al-junub, al-junub maka dia secara makna asal adalah al-bu'd atau al-ba'id. Junub di sini al-ba'id. Junub adalah al-ba'id, dan junub ini sifat, isim sifat bagi orang yang terhasilkan janabah padanya, ya, terhasilkan janabah padanya. Maka di sini junub dia sifat musyabbahah seperti isim fa'il dan maf'ul. Adapun masdarnya adalah janabah. Dan junub yang dimaksud di sini pada umumnya adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Asal makna al-junub adalah al-ba'id, yaitu jauh. Asal makna al-junub adalah jauh. Adapun kalau misalnya janb, huruf jimnya fathah, nunnya sukun mati, maka janb itu justru dekat. Jadi junub itu jauh, janb itu dekat. Maka janb was-sahibi bil janb, kata Allah Azza wa Jalla. Yaitu janb, yaitu yang dekat. Bisa juga artinya di samping, ya. Dan kenapa junub disebut jauh? Bisa jadi karena di antara sebab disebut junub itu disebut junub, ya, karena jauhnya, yaitu sebabnya adalah karena air mani menjauh dari
tempat aslinya dan berpindah tempat. Air mani menjauh dari tempat aslinya dan keluar dari kemaluan, makanya disebut junub karena ada penjauhan air mani dari tempat aslinya. Atau bisa juga junub disebut junub karena jauhnya pemiliknya dari apa-apa yang aslinya sebelumnya boleh, seperti salat, tawaf, membaca Al-Quran. Bahkan juga secara kebiasaan dan tabiat manusia atau perasaan manusia, ketika seseorang junub maka dia kurang berkenan untuk bercampur dengan manusia lainnya atau masyarakat sekitar. Umumnya orang yang junub itu tidak begitu mau untuk mendekat, maka menjauh, ya, itu umumnya. Nah, lafal junub ini dia dimutlakkan untuk mudzakkar dan muannas, sama-sama disebut junub. Mudzakkar junub, huwa atau ana rajulun junub, hiya imra'atun junub, itu sama, ya, sama semua. Dan juga bisa juga mufrad, mutsanna dan jama'. Mufrad itu singular, mutsanna itu dua, dan jama' itu lebih dari dua. Jama' juga tetap disebut junub. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum junuba fattaharu. Jika kalian, berarti jama', dalam keadaan junub, ya, maka fattaharu. Memang ada juga yang di antara ahli bahasa mengatakan penjamaan untuk junub bisa ajnab, bisa junubun. Tetapi ini lafal yang jarang. Untuk perempuan junubat, tapi ini lafal yang jarang, melainkan lebih sering semuanya disebut junub saja. Bisa juga untuk dua junuban, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Muslim, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah SAW mandi dari satu wadah, wa nahnu junuban, dan kami berdua junuban, dalam keadaan junub berdua. Bab ini yaitu bab al-ghusl wa hukmil junub yahtawi, yaitu mengandung dua hal. Yang pertama hukum-hukum dan kaifiyah, tata cara, yaitu mandi, hukum dan tata cara mandi. Adapun yang kedua yaitu tentang junub, hukum-hukum berkaitan dengan junub, entah halal atau haramnya, dan apa yang mestinya dilakukan ketika junub untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan saat junub. Yaitu sebagai muqaddimah untuk bab al-ghusl wa ahkam al-junub. Mari kita bahas, mari kita mulai insyaallah kajian ini dari bab berapa di situ? 8. 6, 8. Baik, fadhal iqra. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li sami'in, amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul ghusli wa hukmil junubi. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. Air itu karena air. Diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan asalnya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Baik. Ahsan. Di sini hadis pertama berkaitan dengan junub, berkaitan dengan al-ghusl dan al-junub. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u minal ma', air itu karena air. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan akarnya berada pada Imam Bukhari. Intinya hadis ini muttafaqun alaih. Dan kalau kita melihat ke lafal hadis riwayat Muslim, beliau menyebutkan ini dalam kitab Al-Haid di bab innamal ma' minal ma'.
Sebagian ulama berpandangan hadis ini mansukh, sebagaimana nanti akan kita sebutkan pernyataan dari sebagian salaf, ya, dari Uthman bin Affan dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda di sini dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Kharajtu, kata Abu Sa'id, kharajtu ma'a Rasulillah SAW yaumal itsnaini ila Quba. Kami keluar bersama Rasulullah SAW hari Senin ke Quba. Itu Quba sekarang masih di daerah Madinah. Ya, hatta idza kunna fi Bani Salim waqafa Rasulullah SAW fi babi Itban, ala babi Itban fasarakha bih. Sampai kemudian kita sampai di Bani Salim, yaitu perkampungan yang di situ perkampungan family village, ya, perkampungan isinya orang-orang satu marga gitu loh, marganya Salim, ya. Maka Rasulullah SAW berhenti di pintu rumahnya Itban, fasarakha bihi, maka beliau pun menyeru Itban dengan suara yang agak kencang karena memanggil dari luar. Assalamualaikum Itban, gitu mungkin kalau sekarang. Maka fakharaja yajurru izarahu, maka Itban pun keluar sambil menyeret izarnya. Izar itu adalah pakaian bawah, bahasa sekarang sarung. Pakaian bawah ketika itu umumnya adalah semacam sarung, yaitu bukan berupa celana. Walaupun tetap ada memang di zaman Rasulullah SAW semacam celana, namun tentu bentuknya enggak sebaik sekarang gitu ya. Jadi izar, beliau sambil menyeret izarnya. Artinya apa? Artinya beliau tergesa-gesa keluar. Maka ketika melihat Itban keluar sambil menyeret sarungnya yang dia pakai barusan, maka berkata Rasulullah SAW, a'jalna ar-rajul, kita telah membuat dia tergesa-gesa. Tahu enggak kenapa? Kenapa Itban keluar dengan menyeret sarungnya? Maka Itban berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita ar-rajula yu'ajjil atau yu'jalu 'an imra'atihi wa lam yamni madza 'alaihi. Ya Rasulullah, gimana nih tentang seorang pria yang dibuat tergesa-gesa terhadap istrinya dan belum keluar air maninya, dia wajib ngapain? Faham enggak maksudnya? Antum doang yang faham. Antum sudah dewasa alhamdulillah. Yang lain masih pada bocil. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dibuat tergesa-gesa untuk tergesa-gesa dalam melakukan hubungan intim dengan istrinya dan enggak sampai keluar mani? Ngerti kawan? Antum lagi nyaman bersama istri antum, nyaman bahasanya. Ternyata dapat paket atau GoFood-nya datang. Gimana? Nah itu, terputus kan? Ya, udah diterakin, taruh aja bang. Tapi GoFood harus bayar tuh. Gimana cara? Ya, artinya berarti harus menyelesaikan perkaranya kan? Dan belum sampai keluar air mani. Oke, paham di sini kawan? Putra paham gak Putra? Maka berkata Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu karena air. Nabi SAW menyebutkan al-ma' di sini berapa kali? 2 kali. Jadi ada al-ma'ul awal, ada al-ma' ats-tsani. Ya, al-ma'ul awal ini mubtada dan dia maknanya adalah
ma'ul ghusl, air mandi, air mandi. Minal ma, al-ma yang kedua ma'ul mani, yaitu air mani. Air mandi disebabkan air mani. Apa yang bisa antum fahami dari kalimat ringkas ini? Dan ini Masya Allah, uslub balaghi yang subhanallah, ringkas dan mudah dipahami insyaallah. Artinya apa? Ini menjadi dalil bahwasanya kewajiban mandi itu disebabkan inzal al-mani, yaitu keluarnya air mani. Adapun jika tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Paham di sini insyaallah? Ini mantuk dari hadis, yaitu ma nataqa bihil hadis, yaitu apa yang terlafalkan, antum bisa paham langsung dari hadis. Ya. Adapun mafhum mukhalafahnya seolah begini. Kalau antum tidak melihat keluarnya air mani atau tidak melihat bekas air mani, maka wajib enggak mandi? Tidak wajib kalau misalnya melihat mafhum atau yang dipahami dari hadis ini. Oke? Paham di sini insyaallah? Jadi kalau misalnya kita nyatakan tafsir hadis ini adalah air mandi, itu baru antum baru wajib mandi jika antum melihat air mani. Pemahaman terbaliknya adalah jika antum tidak melihat air mani yang keluar, maka tidak wajib mandi, gitu. Ini namanya dalam usul fiqih ada mantuk dan ada mafhum. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuknya apa? Yaitu apa yang benar-benar terang benderang di lafal hadis. Ma nutiqa bih atau ma nataqa bihil hadis. Apa yang dilafalkan dalam hadis, maka itu yang mudah dipahami. Namun ada yang namanya mafhum. Mafhum itu apa yang difahami. Jadi mantuk itu apa yang tersurat, mafhum apa yang tersirat. Itu simpelnya begitu. Maka mafhum mafhum itu kan ada dua. Mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu apa yang terpahami secara selaras dengan mantuk. Adapun mafhum mukhalafah adalah apa yang terpahami kebalikan dari mantuk, itu ya. Ana kasih contoh ikhwan. Di kelas ada berapa orang? Terus antum bilang hanya ada 5, atau gini aja dari hadis Nabi SAW aja. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan dari kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia tentang agama. Ya. Maka mafhumnya adalah dan mantuknya yang di sini, orang yang faham agama berarti Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan. Oke? Faham di sini? Ini mantuk, jelas ini, ya. Adapun mafhumnya, kalau mafhum muwafaqah yang selaras dengannya adalah bahwasanya kebaikan itu ada pada ilmu syar'i. Faham enggak ikhwan? Itu mafhum, pemahaman yang selaras dengan zahir dari hadis itu. Jadi hadis tadi gimana? Barang siapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan fahamkan dia akan agama. Mantuk zahirnya apa? Orang yang faham agama berarti Allah inginkan padanya kebaikan, jelas. Kita terus punya mafhum terhadap hadis ini. Ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqahnya adalah bahwasanya ilmu agama itu adalah kebaikan. Paham enggak? Apakah antum memahami ini bahwasanya ilmu agama adalah kebaikan? Apakah bisa antum pahami ini dari hadis? Dari hadis tadi bisa. Ya, itu mafhum yang muwafaqah, mafhum keselarasan. Antum paham itu selaras dengan hadis gitu loh. Ya. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan pada kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham agama. Berarti bisa dikatakan bahwa ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah kebaikan, mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya gimana? Ayo sok. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya gimana? Kalau orang tidak faham agama berarti dia tidak Allah inginkan padanya kebaikan.
Mafhum mukhalafah lainnya adalah orang yang mafhum mukhalafahnya adalah apa kebalikannya? Kalau Allah tidak menginginkan dia kebaikan, maka Allah akan jauhkan dia dari ilmu agama. Itu dua mafhum mukhalafah terhadap hadis tadi. Faham di sini, ikhwan? Ya. Nah, di sini mafhumnya kalau mafhum mukhalafahnya dari hadis ini kan hadis ini innamal ma' minal ma'. Mandi junub baru wajib kalau ngelihat air. Mafhum mukhalafahnya adalah mafhum muwafaqahnya adalah keluarnya air penyebab mandi. Mafhum mukhalafahnya adalah jika tidak melihat air maka tidak wajib mandi, gitu ya. Oke. Mafhum mukhalafah lainnya adalah kalau jima selama tidak keluar dari air selama tidak keluar air maka tidak wajib mandi. Taib. Ya. Apakah mafhum mukhalafah di sini bisa diaminkan atau tidak? Pemahaman terbaliknya bisa diaminkan atau tidak? Artinya kalau antum jima dan tidak sempat keluar air mani maka tidak wajib mandi. Di sini kita lihat dulu istilah jima'nya itu sendiri. Karena istilah jima' ini masih ambigu. Apa yang antum maksud dengan jima'? Apakah maksud antum jima' dan mubasyarah ini bercumbu atau masuknya zakar ke kemaluan istri? Kalau yang pertama bercumbu itu jelas tidak wajib mandi selama tidak keluar air mani. Adapun kalau ilaj hasyafatul zakar masuknya kepala zakar ke kemaluan istri maka ini sudah wajib mandi. Faham di sini? Nah, jadi mafhum mukhalafah terhadap innamal ma' minal ma' ini tidak mutlak. Artinya ada dalil lain yang menunjukkan bahwasanya walaupun air mani tidak keluar, tetapi jika konteks dan keadaannya sudah memenuhi apa yang disebutkan di dalil setelah ini insyaallah, maka itu sudah masuk kategori junub. Oke. Simpelnya supaya lebih mudah bagi sebagian dari antum, karena Anda melihat sebagian dari antum sepertinya ya sepertinya begitu. Susah Anda deskripsikan, ya. Anda susah mendeskripsikan raut wajah sebagian dari antum, sebagaimana orang-orang ini juga susah mencerna apa yang Anda ucapkan. Jadi kita berdua berada dalam kesulitan. Tapi intinya untuk hadis ini faham ya, insyaallah ya. Paham ya. Nah, sebelum kita beranjak ke hadis berikutnya, ikhwan, kita masih membahas hadis ini dulu. Afwan, tadi Anda salah dalam menyebutkan beberapa salaf yang mengatakan ini sebagai hadis yang mansukh. Ala kulli hal, dikatakan oleh sebagian dari salaf atau sahabat, seorang sahabat, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengabarkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengabarkan kepada Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad sahabat, Ubay bin Ka'ab sahabat. Maka Sahal bin Sa'ad Sahal bin Sa'ad mendapatkan kabar dari Ubay bin Ka'ab bahwasanya Rasulullah SAW menjadikan al-ma' minal ma' ini sebagai rukhsah atau keringanan di awal-awal Islam karena sedikitnya pakaian ketika itu. Faham enggak jemaah? Jadi di awal-awal Islam mandi junub itu hanya disebabkan satu konteks, yaitu keluarnya air mani. Adapun jika tidak keluar air mani maka tidak mandi junub. Oke, dalam keadaan apapun. Itu di awal Islam, kata Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika Islam sudah menyebar, terutama di periode Madinah, ya karena Abu Sa'id Al-Khudri ini kan di periode Madinah,
Dan hadis ini, hadis al-ma' minal ma' itu periode Madinah, maka diperintahkanlah untuk mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya, tidak keluar air mani, karena nanti ada hadis Abu Hurairah yang akan kita sebutkan nanti insyaallah. Nah, sebagian ulama mengkhususkan konteks hadis innamal ma' minal ma' itu di konteks ihtilam, yaitu di konteks mimpi basah saja. Mimpi basah saja. Ini fikih sebagian ulama. Fikih sebagian ulama. Adapun kalau itu bukan mimpi basah, maka yaitu jima', maka hukumnya menuju ke hadis berikutnya insyaallah. Ini sebagian ulama, di antaranya Al-Imam An-Nasai rahimahullah dalam Al-Mujtaba, Sunan An-Nasai As-Sughra. Ya, Imam Nasai itu punya dua kitab sunan. Sunan An-Nasai Al-Kubra dan Sunan An-Nasai As-Sughra. Sunan An-Nasai As-Sughra itu yang populer dengan nama Al-Mujtaba. Dan kitab yang populer di sini ya Sunan An-Nasai As-Sughranya. Bukan yang Kubronya. Kubronya ada lagi lebih panjang. Tapi lebih dipopulerkan An-Nasai As-Sughra. Ya, yang kecil yang disebut Al-Mujtaba. Di situ Imam Nasai memberikan judul bab, ya, menunjukkan bahwa bagi beliau rahimahullah bahwasanya hadis innamal ma' minal ma' itu hanya dalam konteks mimpi basah. Dalam konteks mimpi. Nah, ketika seseorang bermimpi, dia melakukan sesuatu pada mimpinya yang itu mengumbar syahwatnya dan mungkin sampai terasa sebegitu indahnya, maka untuk mandi junub atau tidak, dia bukan berdasarkan mimpinya saja, melainkan harus verifikasi di bagian kemaluannya, keluar mani atau tidak. Senikmat apapun mimpi itu, kalau ternyata tidak keluar air mani, maka tidak wajib tidak wajib mandi junub, karena statusnya belum junub. Maka parameter mandi junub untuk mimpi basah adalah keluarnya air mani, yang mana itu cairannya antum tahu seberapa kental dan bedanya. Begitu juga dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ya. Dan ada riwayat yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, riwayat dari Abdullah bin Abbas, bukan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'i fil ihtilam. Sesungguhnya air mandi itu disebabkan air mani saat apa? Mimpi basah. Ya, saat mimpi basah. Jadi ini ada hadis lain yang mengkhususkan hadis ini di bab mimpi basah. Tapi ala kulli hal kita lanjut aja ke hadis berikutnya supaya kita tahu bahwasanya penyebab seseorang mandi junub itu ada dua. Ya, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita yang 4, kemudian dia menggaulinya, maka mandi telah wajib atas keduanya. Muttafaqun alaih. Zada Muslim, dan Muslim menambahkan wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan air mani. Baik, ahsant. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Jika seorang pria jalasa baina syu'abiha al-arba', duduk di antara syu'abnya wanita yang berjumlah 4, sebagaimana syu'ab kita berjumlah 4 juga. Syu'ab ini jama' dari syu'bah, yaitu syu'bah artinya qit'ah minasyai', potongan sesuatu. Dan maksud asy-syu'ab al-arba' di sini adalah 2 kaki dan 2 tangan. 2 tangan dan 2 kaki. Itu yang disebut asy-syu'ab al-arba'. Ya. Thumma jahadaha, kemudian dia berupaya.
yaitu menggaulinya. Jahada ya. Juhud. Jahada itu artinya badlul juhud atau balaghul masyaqqah. Berupaya, kemudian mengupayakannya. Kalau bahasa terjemahan menggaulinya. Dan itu hal yang maklum di kalangan manusia, maklum ini maksudnya apa. Ini adalah bahasa kinayah, dalam sastra ini namanya bahasa kinayah. Dia bukan bahasa straight, bukan bahasa langsung. Memakai kinayah. Ya, kinayah tentang pose laki-laki terhadap istrinya ketika melakukan jima'. Dan ini sesuatu yang mungkin kurang pantas disebutkan secara langsung dengan lafal apa adanya. Maka di sini maksudnya adalah jima', dan makna thumma jahadaha di sini memang dimaknai menggaulinya. Namun para ulama menyebutkan makna menggauli di sini dikhususkan yaitu ilajuz dzakar fi al-farj. Masuknya zakar ke farj. Ya, masuknya zakar ke al-farj. Baik. Nah, dalam riwayat lain, thumma jahadaha, kemudian menggaulinya ini diganti dengan lafal lain, yaitu wa alzaqal khitanul khitana. Wa alzaqa al khitanu al khitana. Gimana, bisa enggak antum paham? Ini kan thumma jahadaha diganti dengan alzaqa al-khitanu al-khitana. Ini jangan dihapus biar jadi legenda kalimat ini. Ya. Thumma jahadaha kan artinya kemudian mengupayakannya. Ya, antum tahu tasawurnya apa maksudnya. Ya. Nah, dalam riwayat lain al-zaqa ini menggantikan ini. Al-zaqa itu artinya apa? Al-zaqa yulziku, menempelkan khitannya dengan khitannya. Ini fa'ilnya khitan siapa? Khitan, tahu khitan? Sunat. Yang disunat apa? Yang enggak perlu disebut. Al-khitan fa'ilnya, ini al-khitan maf'ulnya. Dan di sini fa'ilnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini maf'ul ha, ini maf'ul bih. Nah, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Faham di sini? Thumma jahadah ini bahasa kinayah. Adapun al-zaqa itu artinya menggesek dan semisalnya. Al-khitanu al-khitana, kalau ini bahasa langsung. Ya. Tapi selangsung-langsungnya bahasa masih pakai lafal yang lebih lembut, yaitu khitan dengan khitan. Ya. Maka al-zaqal khitanu al-khitana ini tafsir terhadap apa? Thumma jahadaha. Paham di sini? Itu yang dimaksud. Karena namanya jahada yaitu mengupayakan, kan banyak hal namanya upaya dalam jima', beda-beda kan? Tapi upaya yang dimaksud adalah di bagian ini, al-zaqa al-khitanul khitana. Nah, lebih dispesified oleh sebagian ulama, yaitu maksudnya iltiqa al-khitanain sebelumnya dalam riwayat Muslim gantinya begini. Pakai lafal mas. Mas itu apa mas? Massa, ya musuh, yaitu menyentuh. Maka para ulama ahli fiqih mereka kemudian menafsirkan maksud dari al-jahd di sini dan ilzaqul khitan bil khitan dan masul khitan bil khitan. Maka di sini maksudnya adalah taghyibul hasyafati fil farj. Taghyib al-hasyafati fi al-farj. Apa arti taghyib? Menggaibkan. Menggaibkan al-hasyafah. Al-hasyafah itu adalah kepala zakar. Fi di dalam farj. Itu yang dimaksud dengan al-mas dan juga al-ilzaq di dalam bab ini. Oke?
Jadi syaratnya harus terjadi apa? Maaf, masuknya zakar minimal hasyafahnya, kepala zakar itu paling minimal. Ya. Maka ketika sudah terjadi hal tersebut, wajib dia mandi junub nanti. Dia sudah dalam status junub. Meskipun apa? Meskipun tidak keluar air mani. Ya, sedang terjadi ilzaq, tiba-tiba GoFood datang. Maka dia berhentikan dari kegiatannya, kemudian pakai sarung dan sarungnya masih terjuntai karena nggak fokus gitu kan. Nah, ketemu dengan orang GoFoodnya, nyusahin wae gitu. Misalnya, ya GoFoodnya nggak tahu apa-apa. Oke, begitu. Maka ini sudah dalam kondisi junub. Boleh nggak kalau misalnya kita ke rumah teman, kemudian lagi dia buru-buru lagi pakai sarung, sarungnya masih berantakan, loh. Wah, kenapa? Kok diwawahin? Habis ini ya, saya kan jomblo katanya. Oh, kok bisa? Nah, maka di sini kalau di zaman Nabi SAW nggak kayak gitu, tapi Nabi SAW mencandainya. Tapi nggak langsung dengan bahasa straight itu nggak. Ajalnar rajul, kata Nabi SAW. Apa? Aduh, kita bikin dia tergesa-gesa nih, gitu. Paham nggak maksudnya Rasulullah? Boleh, tapi jangan pakai bahasa langsung. Ya, gitu. Pas keluar terjuntai itu apa namanya sarungnya, masih pakai kaos oblong dan itu pun kebalik makanya. Waduh, afwan nih, Anda gak tahu afwan. Boleh antum gituin afwan, ya. Tapi nggak usah terusin, ya, diterusin dicandain kemudian jangan. Maka faqad wajabal ghusl. Nah, hadis ini berarti menambah pengetahuan atau menambah hukum. Bisa dikatakan menambah hukum, bisa dikatakan menghapus hukum. Yang mengatakan menambah hukum, yaitu di sini hadis merinci, gitu loh. Bahwasanya ada tambahan. Orang junub ada dua kelas, yaitu yang pertama yang keluar air maninya di luar jima'. Maka hadis innamal ma' minal ma' itu tetap dipakai oleh para ulama untuk menentukan hukum bahwasanya selama keluar air mani walaupun bukan di kemaluan istri, maka itu terhukumi sebagai junub, baik karena mimpi basah atau karena melakukan secara sendiri, ya, atau karena hal lain. Maka keluar air mani mewajibkan dia mandi junub karena dia junub statusnya. Itu pertama dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, adapun hadis yang ini maka dia menambah faedah maklumat bahwasanya ada loh konteks yang walaupun tidak sesuai dengan hadis innamal ma' minal ma' tapi tetap dihukumi junub, yaitu apa? Jika telah masuk zakar ke kemaluan istri. Walaupun tidak keluar air mani maka tetap dihukumi junub. Oke? Bagaimana kalau hanya bercumbu? Selama itu tidak masuk maka belum disebut junub. Ya, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya hadis kedua ini adalah menghapus mafhum terhadap hadis innamal ma' minal ma'. Yang dihapus bukan hadisnya, tapi yang dihapus adalah mafhum mukhalafah hadisnya. Anda enggak tahu antum paham atau enggak, ikhwan? Ini sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Hadis ini, hadis ini faedahnya apa? Masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan itu sudah menjadikannya apa? Junub. Ini selesai ya? Oke, paham.
secara mafhum hadis ini bertentangan nggak dengan innamal ma' minal ma'? Bertentangan nggak? Karena innamal ma' minal ma' artinya mandi junub hanya karena keluarnya air mani, oke? Bertentangan nggak secara pemahaman? Bertentangan. Secara mafhumnya ya. Karena yang terpahami dari hadis pertama, innamal ma' minal ma' adalah pokoknya kalau nggak keluar air mani nggak wajib mandi. Tapi hadis ini yang kedua menunjukkan walaupun nggak keluar air mani wajib mandi, tapi dalam konteks ini, dalam konteks jima, gitu. Paham nggak sampai sini, ikhwan? Maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan hadis ini, hadis kedua ini menghapus bukan hadisnya, melainkan menghapus mafhum mukhalafahnya hadis innamal ma' minal ma'. Nah, kalau yang dihapus adalah mafhum mukhalafahnya, maka mantuknya hadis innamal ma' minal ma' itu tetap eksis dalam konteks di luar jima'. Ini harus dengan konsentrasi, dan ini termasuk pelajaran usul fikih juga. Enggak apa-apa agak berat sedikit biar antum, ya namanya hari Senin kayak gitu emang, ya. Jadi harap maklum, hari Senin emang hari yang berat. Bukankah begitu Mas Aga? Iya. Tapi kayaknya beliau lagi senang. Iya, menang 3-0 kan? Iya. Bener gak? Mantuk dan mafhum itu termasuk istilah dan cabang pembahasan di usul fikih yang sangat penting. Dari situlah terbit nanti pemahaman hukum jemaah ikhwan. Kalau seseorang nggak faham mantuk dan mafhum, dia nggak bisa ngambil hukum dari dalil. Ya, Anda ulangi lagi biar benar-benar meletok ya. Tadi hadis innamal ma' minal ma', sesungguhnya innamal ini kan hasr dia, yaitu mandi junub hanya karena apa? Keluar air mani. Ini jelas. Mantuknya itu paham dah, semua orang paham. Kan kalau kita pahami, berarti kalau mandi junub hanya karena keluar mani, berarti kalau misal memasukkan zakar ke kemaluan istri misalnya, itu walaupun gak keluar mani tidak wajib mandi dong, gitu kan ya. Namun ternyata ada dalil lain yang menghapus mafhum tadi gitu loh. Namun tidak menghapus semua makna dari innamal ma' minal ma'. Jadi hadis innamal minal ma' itu qaim. Hadis yang kedua ya, baina syu'abil arba' ini itu juga berdiri juga. Ini ada hukum, ini ada hukum. Yang dari sini kemudian para ahli fikih memberikan statement bahwasanya penyebab mandi junub itu dua. Konteks pertama di luar jima', di luar masuknya zakar. Berarti kalau di luar masuknya zakar, di luar konteks itu konteks umum, maka harus melihat kepada keluarnya air mani. Oke? Oke, paham ya? Yang konteks kedua adalah dalam konteks jima'. Jika sudah taghibul hasyafah, ya, masuknya walaupun kepala dzakar saja, maka fix ini sudah junub walaupun tidak keluar air mani. Oke? Baik, bagaimana jika seseorang, ya, ini perlu tahu hukum juga. Afwan, orang ini sering sekali masturbasi atau onani. Afwan, ini bahasanya agak gimana, cuman supaya tahu. Ya. Saking seringnya akhirnya habis dia. Stoknya habis. Udah gitu dia ngekos lagi, makan mie terus, protein kurang. Iya. Jadi stoknya terbatas, jomblo, dan seperti itulah nasibnya. Ya. Kesamaan cerita mohon dimaklumi ya, jangan langsung merasa terus walk out gitu, keluar ketahuan nanti. Jangan. Yang maaf yang jomblo-jomblo. Nah, kemudian dalam sehari dia melakukan maksiat berkali-kali. Sampai pada akhirnya setelah udah mandi junub berkali-kali dalam satu hari, dia melakukan lagi, dan di sesi yang terakhir ini afwan, enggak keluar sama sekali apapun.
Hanya terasa mungkin ada rasanya, mungkin masih nggak tahu, tapi nggak keluar sama sekali dan udah selesai habis. Oke, paham di sini? Dan dia periksa nggak ada air mani sama sekali. Wes telas. Apa yang harus dia lakukan? Apa coba? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Apakah dia wajib mandi? Enggak. Paham di sini ya? Dalilnya apa? Kok enggak wajib mandi? Innamal ma'u minal ma', itu dalilnya. Paham ya di sini ya? Gitu. Oke. Kasus lain. Istri sedang haid. Dan pos masih 1. Dan antum sedang terpantik dan terumbar syahwatnya. Pertanyaan pertama, bolehkah antum minta, ini ilmiah, ini bukan maksudnya bukan apa-apa saja, tapi supaya faham hukum. Bolehkah seseorang suami dalam keadaan istri haid untuk secara manual istrinya yang melakukan, tidak di kemaluannya? Paham nggak maksudnya? Oke, tayyib. Dilakukanlah hal itu. Namun di tengah perjalanan, ya tadi ada paket. Dan paling ngeselinnya itu adalah paket istrinya, bukan paket dia. Lebih menyebalkan lagi, ternyata bukan paket istrinya, paket salah alamat. Itu paling menyebalkan. Ya, maka anak ngarang cerita, bukan pengalaman, anak cerita. Kemudian anak kan khawatir itu terjadi pada antum, gitu loh. Ini kan hanya harus ada tindakan, harus ada ilmu preventif supaya antum tuh tahu apa yang what to do tuh antum tahu. Meskipun anak nggak pernah mengalami ini, tapi anak pengen antum, I just want you to know, gitu loh. Ya, maka misalnya kalau terjadi itu dan antum belum keluar apa-apa, taib, wajib nggak antum mandi? Antum berdosa nggak dengan hal kayak itu? Tidak, karena yang melakukannya adalah istri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi kalau pakai sama istrinya lakukan itu, walaupun istri lagi haid, tapi istri yang melakukan, atau budak perempuan antum, maka itu tidak tercela. Paham di sini ya? Makanya Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang hal ini, maka dia bilang boleh. Kalau istrinya melakukannya, apalagi di masa haid misalnya, itu boleh. Ya. Taib. Jadi faham insyaallah hadis. Tafadhal, lanjut. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi seperti mimpi laki-laki. Beliau bersabda, anak ada perbedaan atau gimana ya? Hah? Ada hadis yang hadis Ummu Salamah ini hilang di ini. Hah? Di bawahnya. Oh gitu ya. Enggak, di bawahnya Ummu Sulaim. Enggak, ini ada. Hah? Di bawahnya kan masih 96 itu kan, ada di bawahnya qalat Ummu Salamah. Iya. Kalau di ana itu bukan qalat Ummu Salamah. Tambahan dari Muslim kan, di ana itu Ummu Sulaim. Hah? Tapi memang ini hadis Ummu Sulaim, betul. Nanti ada gimana? Ada enggak yang cetakannya sama ana ikhwan yang bukan buku terjemahan, yang bawa bukan selain buku terjemahan? Antum PDF apa? Bulughul Maram atau apa? Beda enggak? Ummu Salamah. Tapi ini langsung hadis Anas. Sebelum hadis Anas itu harus ada hadis Ummu Salamah, benar enggak?
Kalau terjemahannya kan langsung hadits Anas. Kalau di buku Bulughul Maram versi Arabiknya rata-rata ya benar ya. Ummu Salamah dulu kan? Berarti enggak ada di situ tuh. Ya, betul. Itu benar. Ummu Salamah berkata bahwa saya Ummu Sulaim itu kan? Iya. Antum baca yang versi Bulughul Maram Arabiknya coba, Ummu Salamah. Arabiknya aja. Zada Muslim. La. Itu kan hadis Anas. Sebelum hadis Anas ada hadis, coba ya. وعن أم سلمة رضي الله وعن أمي سلمة وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم أم سليم يا وهي امرأة أبي طلحة وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. Ya ahsan, jazakallahu khair. Itu kita bahas dulu, itu nggak ada di terjemahan. Hadis Ummu Salamah sama Ummu Sulaim beda ikhwan, ya. Tapi kita jadikan Ummu Sulaim aja ya. Ummu Sulaim dia adalah imra'atu Abi Talhah. Istrinya siapa? Abu Talhah. Ya. Ini kalau antum tahu cerita Ummu Sulaim, Masya Allah. Ummu Sulaim itu istrinya Masya Allah. Ya. Jadi Ummu Sulaim itu ketika suami kan kafir aslinya. Kemudian pisah sama suaminya dan kemudian mau dikhitbah sama Abu Talhah. Dan Abu Talhah, Ummu Sulaim sudah muslimah, Abu Talhah masih kafir. Maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talhah, kalau pengen nikah sama saya kamu masuk Islam dulu. Ya. Abu Talhah kemudian, iya siap saya akan masuk Islam, apa mahar yang kamu inginkan? Maka kata Ummu Sulaim, itu sudah cukup sebagai mahar buat saya. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang misalnya ada ikhwan pengen nikah, ada akhwat salafiyah mau nikah dengan laki-laki masih kafir. Terus mempersyaratkan kamu kalau misalnya mau nikah sama aku misalnya, kamu harus masuk Islam dulu. Kalau sekarang antum jangan berharap Abu Talhah versi 2. Ya kan? Stephen namanya, ya, iya, Stephen Billy Chow sekalian, karena dua-duanya sama-sama artis juga tuh, iya, Stephen Billy Chow, Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee. Nah itu, akhwat ini mau jadi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik, ikhwan, ya. Ibunya Anas bin Malik dari suami yang sebelumnya. Maka apakah sekarang layak keluarganya akhwat ini untuk mencegah? Boleh gak? Kalau melihat zaman sekarang, iya boleh. Karena apa? Ya akhi antum ikhwan salafi aja, itu gak menjamin. Ini kafir loh. Ya aku siap masuk Islam. Banyak loh cerita-cerita yang ngomongnya aja masuk Islam, habis itu nggak pernah sholat setelah nikah. Jadi harus seleksi banget loh. Sekarang itu kan nyari cowok itu kan gampang, di sini gampang, di luar susah. Kok nyari antum itu kan high quality, antum semua tuh HQ, antum semua HQ. Iya. Antum udah mengalahkan ISQ lah, antum HQ, ya kan? Gitu. Tapi ya sekarang hati-hati.
Yang salafi aja itu belum tentu menjamin, apalagi kafir. Subhanallah, mau apa nanti gitu kan. Kecuali yang memang ada tanda-tanda bakal soleh, mungkin masih bisa. Taib, Ummu Sulaim dia istrinya Abu Talhah. Berkata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu akan al-haq, kebenaran. Al-haq itu adalah kullu khabarin khala minal kadhibi wa kullu hukmin khala minal zulmi. Itu al-haq. Kebenaran adalah segala kabar yang tiada dusta padanya dan segala hukum yang tiada kezaliman padanya. Ya, jadi al-haq adalah kullu khabarin khala minal kadhibi wa kullu hukmin khala minal zulmi. Gitu. Itu baru disebut kebenaran al-haq. Nah, maka kalau misalnya antum punya uang 5 juta, tapi itu hasil korupsi semua, apakah harta antum itu al-haqnya antum? Tidak. Kenapa? Karena hukumnya harta antum ini hukum kezaliman, maka tidak hak. Gitu ya. Baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu akan mengkhabarkan sesuatu yang apa adanya, nyata, tanpa ada kadzib. Dan Allah tidak malu akan suatu hukum yang memang tidak akan ada kezaliman padanya, gitu loh. Maka jika itu khabar benar, antum jangan malu. Kalau itu hukum benar, antum jangan malu, katakan saja, gitu maksudnya. Fahal 'alal mar'atil ghuslu idza ihtalamat? Apakah wajib atas perempuan mandi junub kalau misalnya dia mimpi basah? Apa kata Nabi SAW? Na'am idza ra'atil ma'. Iya, jika perempuan itu melihat al-ma'. Al-ma' di sini enggak disebut ma'ul mani atau na'am idza ra'atil mani, tidak disebut itu sini. Tapi al-ma' di sini faham kan antum artinya? Ini yang disebut dalam usul fiqih sebagai al-ahdiyah zihniyah. Kan ada idza ra'atil ma', al-ma', al ini dalam usul fiqih itu suatu hukum loh dalam usul fiqih. Dalam nahwu ada juga kan al-ma'rifah namanya. Lawannya apa? Nakirah. Dalam usul fiqih al-ma'rifah ini itu ada beberapa macam. Ada al-jinsiyah, ada al-istighraqiyah, ada juga al-ahdiyah. Dan al-ahdiyah ini terbagi menjadi dua, al-ahdiyah zihniyah, al-ahdiyah dzikriyah. Gitu. Ra'aitu rajulan fadarabtu ar-rajula. Ya. Ra'aitu rajulan, nakirah kan? Saya melihat seorang pria. Fadarabtu ar-rajula, maka saya pun memukul pria itu. Al dalam ar-rajula, al apa nih? Ahdiyah, dzikriyah, karena sudah disebut tadi rajulnya. Adapun di sini innam idza ra'atil ma', apakah sebelumnya ada lafal ma' sebelumnya? Enggak ada. Tapi antum paham enggak artinya ma' di sini apa? Paham, air mani. Maka ini disebut alnya al-ahdiyah zihniyah. Sudah ada di benak antum ma'ruf ini maknanya apa? Paham di sini? Gitu. Baik, lanjut. Ya, hadis terakhir insyaallah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi seperti mimpi laki-laki. Beliau bersabda dia harus mandi. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan faqalat Ummu Salamah wa hal yakun hadha? Qala na'am. Famin aina yakun asy-syabah? Ummu Salamah
radhiyallahu anha berkata, apakah ini mungkin terjadi? Beliau menjawab, ya. Karena kalau tidak begitu, lalu dari mana datangnya kemiripannya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan tentang perempuan, tara fi manamiha ma yara rajul, yaitu perempuan yang bermimpi di tidurnya apa yang dimimpikan oleh laki-laki. Lebih dominan mana ya ikhwan? Laki-laki atau perempuan mimpi basah itu? Laki-laki. Laki-laki lebih dominan. Makanya keheranan di sini. Ya, makanya Sulaim kemudian keheranan. Dan kata Nabi SAW, kalau perempuan melihat apa yang dimimpikan oleh laki-laki, yaitu mimpi melakukan hubungan intim, maka kata Nabi, taghtasil, mandilah. Di hadis Anas bin Malik ini tidak disebutkan air mani, ya enggak? Berarti pokoknya kalau mimpi berhubungan intim mutlak, mau kelihatan air mani atau tidak, maka harus mandi, gitu kan? Mafhumnya begitu kan? Nah, ini hadis mutlak. Adapun hadis sebelumnya Ummu Salamah dari Muslim, hadis apa? Muqayyad. Mutlak, lebih umum. Kalau enggak ngelihat air mandi, ngelihat air mandi itu mutlak. Maksudnya apapun yang terjadi selama kemutlakan mimpi basah, mimpi begitu ya, maka mandi setelah bangun. Itu mutlak. Namun ada hadis lainnya, lafal lainnya yang muqayyad. Maka mutlak ketemu muqayyad dalam satu konteks, mana yang kita pilih? Muqayyad. Paham gak di sini, ikhwan? Jadi hukumnya adalah kalau mimpi basah seenak apapun, senikmat apapun rasanya, walaupun setelah bangun tidur tuh masih kerasa nikmatnya itu, selama tidak melihat air maka tetap tidak mandi junub. Kalau tidak melihat air. Jadi fal idza ra'atil ma itu taqyid. Dikhususkan konteksnya harus melihat air dulu, air mani dulu. Maka kata Ummu Sulaim, wa hal yakunu hadza? Apakah bisa seperti ini, yaitu perempuan melihat perempuan melakukan apa? Mimpi basah, ya gitu. Maka kata Nabi SAW, "Na'am, famin aina yakunu syabah?" Iya, tentu saja. Ya. Kalau misalnya tidak begitu, perempuan tidak tidak mimpi basah, maka dari mana datangnya kemiripannya? Ya. Dari mana datangnya kemiripannya? Faham enggak maksudnya? Karena dalam hadis lain kan disebutkan, jika air mani perempuan lebih dominan daripada air mani laki-laki di dalam rahim, maka jadi anak perempuan. Jika air mani laki-laki lebih dominan daripada air perempuan, maka jadilah anak laki-laki. Pernah dengar enggak hadis itu, ikhwan? Pernah? Ya itu maksudnya. Artinya selama manusia itu punya air mani, berarti dia masih punya syahwat dan dia bisa mimpi basah juga. Oke, paham di sini, ikhwan? Apakah orang kalau enggak pernah mimpi basah dia normal? Ya normal-normal aja selama dia masih punya syahwat. Ya tetap normal. Apakah seorang suami atau istri enggak pernah mimpi basah? Normal enggak? Ya memang udah enggak perlu mimpi basah kalau suami istri mah. Ya kan? Kan tinggal fa'il maf'ul aja kalau suami istri. Gitu. Tinggal operasi, jadi enggak usah nunggu mimpi basah. Maka hukum ini, tapi kalau misalnya terjadi mimpi basah di luar dari jima, maka hukumnya kita sudah tahu. Nah, ini ajarkan anak-anak antum yang sudah mulai beranjak remaja. Remaja itu kalau nggak dikasih tahu kayak gini, itu nggak ngerti ini apa. Mungkin cerita ke teman-temannya, nggak cerita ke bokapnya. Bokap, bonyok cerita ke bonyoknya. Cerita ke teman-temannya. Bre, tahu nggak bre? Tadi malam bahasa celana. Bre yang satunya, oh, ente gitu juga. Ane pernah, tapi ane nggak tahu tuh apaan. Saking bocilnya gitu kan. Jadi seorang bapak ketika anak udah SMP kasih tahu akan hal ini sebelum terjadi gitu loh, biar paham, nggak kaget. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ada soal di sini, kawan? Atau nggak ada? Insyaallah ya. Udah mau jam 9.10 ya.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.